Di sebuah kabupaten yang makmur, seorang bupati bernama Wiratama memimpin dengan penuh wibawa. Ia dikenal sebagai pemimpin yang karismatik dan memiliki pengaruh besar. Di mata rakyat, ia adalah sosok pemimpin yang bijaksana. Tetapi, di balik layar, ia sangat ambisius dan tidak segan menggunakan cara apapun untuk mempertahankan kekuasaannya. Rumah dinasnya megah bak istana. Bisnisnya berkembang pesat, dan keluarganya hidup dalam kemewahan yang sulit dijangkau oleh pejabat biasa. Namun, tak banyak yang tahu bahwa kejayaan itu tidak datang secara alami. Ada bisik-bisik di kalangan orang dalam bahwa kekayaannya berasal dari sesuatu yang tidak wajar. Orang-orang terdekatnya mulai mencurigai asal-usul harta dan kekuasaan yang dimilikinya. Wiratama bukanlah pemimpin yang puas dengan pencapaian yang biasa. Ia ingin tetap berada di puncak, tak peduli harus mengorbankan siapapun. Persaingan politik yang ketat membuatnya khawatir akan kehilangan jabatan. Ia takut kehilangan kehormatan, uang, dan kemewahan yang telah dinikmatinya selama bertahun-tahun. Suatu hari, seorang penasihat spiritual mengingatkannya bahwa kekuasaan duniawi bersifat sementara. Namun, nasihat itu hanya dianggap angin lalu. Wiratama merasa dirinya berbeda. Ia yakin bahwa dirinya bisa tetap berkuasa dengan cara apapun, termasuk melalui jalur mistis. Dalam kegelisahannya, Wiratama mendengar kabar tentang seorang dukun sakti yang tinggal di sebuah desa terpencil. Konon, dukun ini memiliki ilmu hitam yang bisa menjamin kekayaan dan kekuasaan. Setelah berpikir panjang, ia memutuskan untuk menemui dukun tersebut secara diam-diam. Malam itu, di sebuah hutan yang gelap dan sunyi, Wiratama datang menemui sang dukun. Dukun tua itu menatapnya dengan mata yang tajam dan berkata, "Apakah kau siap membayar harga untuk apa yang kau inginkan?" Tanpa ragu, Wiratama mengangguk. Ia rela melakukan apapun. Dukun itu kemudian melakukan ritual khusus, menyerahkan sebuah benda pusaka, dan mengucapkan mantra-mantra yang tidak dimengerti. Namun, ada satu syarat yang harus dipenuhi tumbal nyawa manusia secara berkala. Awalnya, Wiratama ragu, tapi ketakutan akan kehilangan segalanya membuatnya mengabaikan hati nuraninya. Dengan penuh keyakinan, ia menerima persyaratan itu. Sejak malam itu, kehidupan dan kekuasaannya semakin kokoh. Namun, ia tidak menyadari bahwa harga yang harus dibayar jauh lebih besar dari yang ia bayangkan. Beberapa bulan setelah perjanjian dengan sang dukun, kehidupan Bupati Wiratama tampak semakin makmur. Proyek-proyek besar selalu mengalir ke kantong pribadinya. Lawan politiknya tiba-tiba jatuh satu persatu, dan rakyat masih tunduk di bawah kekuasaannya. Namun, sesuatu yang aneh mulai terjadi. Ia mulai merasakan perubahan pada tubuhnya. Kulitnya terasa lebih kasar, dan mulai muncul bercak-bercak gelap. Rambut di tangannya semakin tebal. Bahkan kukunya mengeras seperti cakar. Setiap kali bercermin, matanya terlihat lebih merah dan berkilat aneh. Mimpi buruk terus menghantuinya, seolah ada sesuatu yang berusaha merayap keluar dari dalam dirinya. Tak hanya perubahan fisik, rumah dinasnya pun mulai terasa berbeda. Para pembantu mengeluh tentang bau busuk yang tidak diketahui sumbernya. Mereka sering menemukan jejak lumpur di lantai, seolah ada hewan berkeliaran di dalam rumah. Beberapa kali, istrinya terbangun di tengah malam dan melihat suaminya menggeliat di tempat tidur, seperti kesakitan. Terkadang, suara geraman aneh keluar dari tenggorokannya. Tak hanya itu, makanan yang biasanya ia sukai mulai terasa hambar, yang membuatnya lebih terkejut. Ia justru merasa lapar saat melihat hewan ternak di sekitar rumahnya. Suatu malam, Wiratama terbangun dengan napas memburu. Dalam mimpinya, ia berlari di tengah hutan, tapi bukan sebagai manusia, melainkan sebagai seekor babi hutan besar. Ia bisa merasakan tubuhnya yang berat, kakinya yang pendek, dan moncongnya yang tajam. Telinganya menangkap suara lolongan menyeramkan dari kejauhan, seolah ada sesuatu yang memburunya. Saat ia terbangun, keringat dingin membasahi tubuhnya. Namun, yang lebih mengejutkan, tangannya yang seharusnya manusia, kini tertutup bulu kasar selama beberapa detik. Sebelum kembali normal, ia mulai menyadari bahwa ada yang tidak beres. Ketakutan mulai merayapi pikirannya. Apakah ini bagian dari perjanjian yang ia buat? Apakah dukun itu telah menipunya? Ia berusaha menyangkal semuanya,
Tetapi tanda-tanda itu semakin nyata. Kutukan itu telah dimulai, dan tidak ada jalan untuk kembali. Semakin hari, perubahan fisik Wiratama semakin jelas. Hidungnya mulai melebar, kulitnya semakin kasar, dan bulu-bulu hitam tumbuh di punggungnya. Suaranya pun mulai berubah, kadang terdengar serak, kadang keluar seperti dengusan babi. Setiap kali bercermin, ia mulai melihat bayangan babi hutan dalam pantulan wajahnya. Matanya yang dulu tajam dan penuh wibawa, kini terlihat redup dan liar. Setiap malam, tubuhnya terasa semakin berat, seolah ada sesuatu yang terus menariknya menuju bentuk lain yang lebih buas. Ia mencoba menutupi perubahan ini dengan menghindari publik. Ia mulai jarang muncul di kantor bupati. Rapat-rapat hanya dilakukan lewat utusan, dan tamu-tamu penting mulai ditolak dengan alasan kesehatan. Namun, desas-desus mulai menyebar di kalangan pejabat dan warga. Ada yang mengatakan bahwa ia terkena penyakit aneh. Ada pula yang berbisik bahwa ia mendapat hukuman akibat perbuatan gelapnya. Sementara itu, kejanggalan dalam pemerintahannya mulai tercium. Seorang wartawan lokal mulai mengungkap jejak korupsi yang selama ini ditutupi rapat oleh Wiratama, proyek-proyek fiktif, uang rakyat yang mengalir ke rekening pribadi, hingga kasus-kasus orang hilang yang dikaitkan dengan ritual mistis mulai terbuka ke publik. Rakyat yang dulu menghormatinya kini berbalik marah. Demonstrasi mulai meletus di depan kantor bupati. Mereka menuntut kejelasan atas hilangnya beberapa warga yang diduga menjadi tumbal pesugihan sang bupati. Di sisi lain, kondisi fisik Wiratama semakin memburuk. Suatu malam, ia tak bisa lagi menahan perubahan yang terjadi pada tubuhnya. Saat sedang duduk di ruang kerjanya, tubuhnya mulai mengejang hebat. Kakinya melengkung ke belakang, tangannya mengecil, dan wajahnya memanjang, membentuk moncong. Ia berusaha berteriak, tetapi yang keluar hanyalah suara geraman liar. Keesokan harinya, rumah dinas bupati dalam keadaan kosong. Istrinya menghilang. Para pembantu melarikan diri, dan Wiratama sendiri tak ditemukan dimanapun. Warga yang marah menyerbu rumahnya. Tetapi yang mereka temukan hanyalah pakaian bupati yang berserakan di lantai, bercampur dengan jejak kaki berlumpur yang mengarah keluar rumah. Beberapa pemburu yang tinggal di pinggiran kota mengaku melihat seekor babi hutan besar berkeliaran di dalam hutan dekat perbatasan. Babi itu berbeda dari yang lain, matanya merah menyala, tubuhnya besar, dan sering terdengar mengeluarkan suara erangan seperti manusia yang kesakitan. Sejak saat itu, tak ada lagi yang melihat sosok Bupati Wiratama. Namun, legenda tentang seorang bupati yang berubah menjadi babi akibat keserakahannya terus diceritakan turun-temurun. Warga kabupaten masih dihantui oleh misteri hilangnya Bupati Wiratama. Beberapa orang percaya bahwa ia telah melarikan diri ke luar negeri, sementara yang lain yakin bahwa ia mati di hutan. Namun, bagi para pemburu dan warga desa di pinggiran hutan, mereka tahu kebenaran yang lebih mengerikan. Setiap malam bulan purnama, suara geraman aneh terdengar dari dalam hutan. Para petani sering menemukan jejak kaki babi hutan yang lebih besar dari biasanya, bercampur dengan sisa pakaian manusia yang sudah compang-camping. Beberapa orang bahkan mengaku melihat seekor babi hutan, raksasa dengan mata merah menyala yang menatap mereka dengan penuh dendam. Mereka percaya bahwa babi itu adalah inkarnasi dari Bupati Wiratama yang terperangkap dalam bentuk binatang sebagai hukuman atas keserakahannya. Kutukan persugihan yang ia ambil telah membawanya pada akhir yang mengerikan, bukan sebagai pemimpin yang dihormati, tetapi sebagai makhluk liar yang tak lagi dianggap manusia. Seiring berjalannya waktu, kisah tentang Bupati Babi menjadi legenda yang diwariskan turun-temurun. Para orang tua sering memperingatkan anak-anak mereka untuk tidak berbuat serakah dan tamak, agar tidak mengalami nasib yang sama. Bahkan, beberapa orang percaya bahwa arwah Wiratama masih bergentayangan di hutan, mencari cara untuk kembali menjadi manusia. Namun, kutukan itu terlalu kuat, tak ada jalan kembali. Bagi mereka yang telah menjual jiwanya demi kekayaan dan kekuasaan, warga sekitar pun mulai menghindari hutan saat malam tiba. Mereka percaya bahwa siapapun yang memasuki wilayah terlarang itu bisa saja bertemu dengan sang bupati yang telah berubah menjadi babi hutan, masih berkeliaran dengan dendam yang belum tuntas. Kisah ini menjadi pengingat
bahwa kekuasaan dan harta yang diperoleh dengan cara gelap tidak akan pernah membawa kebahagiaan sejati. Keserakahan, apalagi yang melibatkan ilmu hitam, selalu memiliki harga yang harus dibayar. Bupati Wiratama, yang dulu berdiri di puncak kejayaan, kini hanya menjadi legenda menyeramkan yang diceritakan di tengah malam. Kutukan yang ia bawa bukan hanya menghancurkan dirinya, tetapi juga menjadi peringatan bagi siapa saja yang ingin mengikuti jejaknya. Tak ada yang bisa melawan takdir, karma selalu menemukan jalannya.